wasallam. Wa dzikrul maut, mengingat tentang kematian. Hal itu dzikrul maut. Hal itu kita memperingati tentang kematian seseorang, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Apa kata baginda Rasul? Wa dzikrul maut sadaqah. Sepanjang waktu kita duduk di sini, selain beribadah, mengingat para nabi, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita dianggap telah melakukan sedekah karena kita sedang dalam keadaan mengingat tentang perjalanan kematian seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ingat yang namanya mati, kita bakal menghayal besok di manalah kira-kira kita akan dikubur. Artinya bersiap menghadapi kematian. Ketahuilah seorang manusia tidak akan kembali kepada Allah kecuali Allah kembalikan kemana tempat dulunya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Seseorang tidak akan menutup mata kecuali dari mana tanah penciptaan jasadnya diambil, di situ ia akan dikembalikan. Karena begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Ibn Qayyim Al-Jauzi, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Wafa, tak kala Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan tubuh baginda Rasul, jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mencari tanah di muka bumi ini, tanah yang terbaik. Malaikat Jibril berkeliling di muka bumi ini mencari tanah terbaik. Dicarilah oleh malaikat Jibril hingga sampailah di kota Madinah. Didapatkan sebuah tanah yang indah, tanah yang lembut, tanah yang bersinar, yang kemudian oleh malaikat Jibril diambil dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, bawalah tanah kekasihku itu ke 7 samudera yang berada di dalam surgaku. Rendamlah. Selama ribuan tahun Allah merendamnya, sehingganya jasad baginda Rasul berasal dari kota Madinah yang telah direndam dengan telaga surga. 7 telaga surga. Itu sebab jasad baginda Rasul itu berbeda dengan kita, karena sudah direndam di surga. Kita mungkin direndamnya di depan situ semua itu. Nah, inilah kemudian ulama bercerita di mana kita dipendam, di mana kita dikubur, maka dari situlah tanah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mengingat kematian adalah sedekah. Selain mengingat kematian, mengingat diri nantinya juga akan dikubur. Jika mengingat kematian adalah sedekah, wa dzikrul qabri, mengingat kubur, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqarribukum ilal jannah, mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sekarang ini bagian dari ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya berbetah-betahlah di tempat ini, dihitung ibadah, diampuni dosa kita, dihitung sebagai sedekah, dan satu-satunya cara untuk mendekatkan kita kepada surganya Allah adalah dengan duduk di dalam tempat yang seperti ini, agar senantiasa ingat kepada Allah, dan Allah habiskan waktu kita di dalam beribadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekelumit tentang Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Beliau seseorang yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk menyebutkan zikrullah, mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau hendak masuk bertakarrub kepada Allah, masuk kepada tempat khalwat beliau, mengasingkan diri beliau. Pada masa pertama, kurang lebih 20 hari, kemudian saat itu Situ Bondo mengalami banjir, sehingganya terganggulah beliau dengan orang-orang yang mengungsi.
naik ke atas masjid, sehingganya karena ramai beliau terganggu. Saat itu beliau tak bercerita apa-apa kepada saya. Namun pada saat beliau masuk kepada khalwat yang kedua, beliau menyelesaikannya selama 40 hari lamanya. Usai keluar dari khalwat, waktu itu beliau langsung datang kepada saya, hendak mentransfer keyakinannya kepada saya. Dia berkata, cium tangan Abang. Saya cium tangan. Oh, enak nih Bang baunya Bang, harum saya bilang. Dia bilang, di hari-hari terakhir khalwatku, aku melihat bagaimana sebenarnya dunia roh itu nyata berada di sekitar kita. Dan aku berjumpa dengan Abah, dan Abah berkata, beritahukan kepada adikmu bahwa sesungguhnya hal yang tak bisa dilihat oleh mata kasar, yang diyakini oleh mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, bahwa sesungguhnya setiap ruh itu ada di sekitar kita, namun kita dihalangi oleh sebuah hal yang Allah ciptakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Selagi matamu tidak engkau jaga, selagi segala sesuatu dari anggota tubuhmu harus jatuh kepada perbuatan maksiat, semakin teballah hijab antara engkau dengan dunia arwah, dan engkau tidak mengetahui tentang apa-apa yang ada di alam mereka, selain engkau juga harus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pernah beliau ceritakan. Jauh sebelum beliau lahir, saat itu ibunda kita Sarifah Zulaiha binti Abdullah Al-Mahdali, beliau pernah bercerita kepada saya di sekitar kelahiran Al-Habib Haidar. Saya sebenarnya lebih kecil, tapi saya dengar cerita itu dari ibu. Ketika sedang melakukan tawaf, aku dalam keadaan hamil. Beliau naik haji bersama Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Ketika usai melakukan tawaf, maka berkatalah Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan sambil memegang perut dari ibunda dan berkata, "Ana alladzi sammitni ummi Haidar." Ketahuilah bahwa kelak anak ini adalah anak laki-laki dan aku memberikan nama kepadanya Haidar. Haidarah itu nama lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jauh sebelum kelahirannya, Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan sudah tahu bahwa ia adalah seorang laki-laki. Kejadian itu terjadi di tahun 1969. Beberapa bulan berikutnya kemudian Habib Haidarah lahir pada tahun 1970. Beliau lahir pada tahun 1970. Beliau banyak menempuh perjalanan batin. Beliau habiskan waktu-waktu malam beliau untuk bertakarrub kepada Allah. Di masa-masa masih bersama dengan saya menyaksikan bagaimana beliau adalah orang yang bermujahadah luar biasa. Di dalam ta'lim beliau yang mengajar, di dalam zikir beliau yang mengajar. Itu sebab hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bertakarrub kepada Allah dan mendidik murid-muridnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyaksikan apa yang tak disaksikan oleh mata kasar, sehingganya beliau yakin betul bahwa jalan menuju kepada Allah adalah satu-satunya jalan yang paling hebat, yang paling bermanfaat bagi kita untuk kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beliau juga adalah orang yang sesuai dengan apa yang pernah diwasiatkan oleh Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Di dalam sebuah mukatabah, di dalam sebuah suratnya Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, beliau pernah menulis, "Aku berharap kelak salah seorang dari putraku," kata beliau, "akan mendapatkan tarekat kakeknya, yaitu adalah tarekat Alawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata beliau di dalam tulisan beliau, "mengijabahi doaku sehingganya salah seorang dari putraku kemudian mendapatkan tarekat kakeknya sendiri." Sebuah tarekat yang dikenal dengan sebutan tarekat Zahabiyah atau tarekat emas, yang bersambung dari satu guru kepada guru yang lainnya, dan semuanya berasal dari dzurriyyah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, beliaulah yang mengajar kita. Beliaulah yang kemudian mengarahkan kita di dalam dakwah, sehingganya hampir setiap muridnya terjun di beberapa tempat. Mereka juga berdakwah dengan mengajar dan melakukan tabligh, sehingganya menyampaikan kepada manusia. Taulah kita, setiap kebaikan yang kita lakukan akan sampai kepadanya.
setiap apa yang kita kerjakan dari kebaikan yang pernah ia ajarkan, Allah akan curahkan rahmatnya kepadanya. Maka berkumpulnya kita di tempat ini bukan lain adalah meniti jejak apa yang telah beliau lakukan, sehingganya kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena bisa menteladani apa yang telah beliau ajarkan kepada kita.